kabarnya semuanya? Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini langsung saja ya Kak Warna akan menjawab pertanyaan nih dari kalian. Soalnya banyak juga ya yang bertanya mengenai job ya. Soalnya dari teman kita itu ada yang bertanya ya, dianya itu sudah dapat job tetapi bingung mau diterima atau tidak job tersebut gitu. Dan juga ada yang bertanya ya kepada Kak Warna masalah, Kak, pabrik ini bagus enggak sih? Pabrik ini bagus enggak sih, Kak? Dan di sini Kak Warna ya mau memberitahu kepada kalian cara untuk mengetahui bagus enggaknya pabrik tersebut. Dan di sini memang ada hal yang harus kalian tahu gitu ya teman-teman ya untuk mengetahui itu semuanya. Dan di sini Kak Warna akan sampaikan ya. Jadi Kak Warna harap ya kalian tonton video ini sampai selesai gitu ya, biar nanti kalian itu paham teman-teman ya. Soalnya ini penting sekali dan kalian itu harus tahu. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Jadi yang pertama ya Kak Warna akan menjawab ya pertanyaan dari kalian yang bingung itu mau ambil atau enggaknya job yang udah kalian dapatkan gitu teman-teman ya. Kalian itu harus perlu tahu teman-teman ya, proses ke Taiwan itu lama ya. Dan kenapa proses ke Taiwan itu lama? Jadi begini teman-teman, untuk proses dokumen memang tidak lama teman-teman ya, sekitar seminggu gitu ya. Soalnya kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus kita kumpulkan buat proses gitu. Setelah proses dokumen selesai, kita itu tinggal nunggu. Nah ini teman-teman ya, yang membuat proses ke Taiwan itu lama. Sebenarnya kita itu proses ke Taiwan itu lama karena kita menunggu job gitu teman-teman. Jadi biodata yang sudah diproseskan ya oleh PT itu nantinya akan dipasarkan oleh agensi yang ada di Taiwan gitu teman-teman. Makanya prosesnya itu lama, soalnya banyak sekali ya biodata, nggak hanya 100 biodata tersebut ya teman-teman ya, tetapi di sini itu ribuan ya. Jadi itu yang membuat proses kita ke Taiwan itu lama teman-teman ya. Nah ketika kalian itu dapat job, kenapa harus ditolak? Terus kalau kalian itu mau menolak job tersebut, kalian itu mau cari apa teman-teman? Mau cari job yang seperti apa gitu? Soalnya kita proses ke Taiwan itu lama karena kita itu nunggu job, lama karena kita itu biodata kita dapat job teman-teman. Nah terus ketika kita dapat job itu mau ditolak. Jadi kalian itu mau nunggu apa gitu teman-teman? Yang kamu mau prosesnya nggak lama gitu kan? Yang kamu inginkan proses kita itu cepat gitu. Nah jadi ini pesan dari Kak Warna ya. Ketika kalian itu sudah dapat job, kalian jangan menolaknya teman-teman ya. Kalian itu harus tahu ya teman-teman kita yang di belakang kita itu yang nunggu job turun itu banyak sekali teman-teman ya. Makanya ketika kalian itu dapat job jangan sampai ditolak teman-teman ya. Kalian jangan takut ya, kalian jangan khawatir nantinya itu pabriknya bagus atau enggak gitu teman-teman ya. Kita percaya saja yang namanya rezeki itu enggak akan pernah tertukar teman-teman ya. Jadi apa yang sudah diberikan kepada kita itu hal yang terbaik buat kita teman-teman. Jadi kita itu harus mensyukuri, bukan malah menolak gitu teman-teman ya. Nah jadi itu pesan ya dari Kak Warna ya buat kalian yang sudah dapat job, sebaiknya diambil teman-teman ya. Jangan sampai ditolak. Karena ketika kalian itu nanti menolak job pertama kalian itu nggak tahu kapan lagi akan dapat job gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus yakin ya itu yang terbaik buat kalian gitu. Semoga kalian bisa paham ya apa yang sudah Kak Warna sampaikan ini masalah job ya, mau ditolak atau enggaknya gitu teman-teman. Pesan Kak Warna jangan menolak job ya, tetap kalian ambil job tersebut. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua buat kalian ya yang sudah bertanya pada Kak Warna, Kak pabrik ini bagus enggak kira-kira menurut Kak Warna?
Jadi di sini Kak Warna mau katakan ya kepada kalian teman-teman ya, Kak Warna di sini itu tidak mengetahui ya secara detail tentang pabrik yang kalian nantinya itu akan bekerja di sana gitu teman-teman. Jadi Kak Warna itu nggak tahu secara detail ya apakah pabrik itu bagus atau enggaknya. Soalnya yang namanya pabrik itu berbeda-beda teman-teman ya. Walaupun produksi dari pabrik tersebut itu sama dengan produksi dari pabrik yang lain, itu belum tentu sama teman-teman ya. Ini sebagai contoh saja gitu ya, sama-sama memproduksi barang yang sama gitu teman-teman ya, belum tentu kedua pabrik tersebut itu sama masalah lemburannya teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa dipukul rata teman-teman. Bisa saja di pabrik yang satu itu banyak lemburannya, di pabrik yang satunya lagi itu nggak ada lemburannya, itu bisa gitu teman-teman ya. Dan Kak Warna memang sempat ya memberitahu pada kalian itu pabrik-pabrik yang banyak lemburannya teman-teman ya. Dan di situ juga Kak Warna kasih keterangan teman-teman bahwasanya enggak semua pabrik yang Kak Warna rekomendasikan ini banyak lemburannya, tetapi mayoritas. Jadi kembali lagi ya ke yang tadi yang udah Kak Warna sampaikan kepada kalian gitu ya. Walaupun pabrik tersebut itu produksinya sama, tetapi belum tentu yang A dengan pabrik yang B itu lemburannya sama gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian ingat teman-teman ya. Di sini Kak Warna akan memberikan cara ya pada kalian untuk mengetahui apakah nanti pabrik yang kalian dapatkan itu banyak lemburannya atau enggak. Jadi ketika nanti kalian dapat job di pabrik ya, ini harus perlu kalian ingat ya. Ketika nanti kalian dapat job di sebuah pabrik, hal yang harus kalian lakukan ya untuk mengetahui bahwa pabrik tersebut itu bagus atau enggaknya, kalian bisa tanya kepada PT kalian itu gitu yang mencarikan job kalian teman-teman ya. Yang pertama, berapa jam biasanya pabrik tersebut itu lembur dalam sebulan. Nah itu yang harus kalian tanyakan ya kepada PT tersebut. Dan ketika nanti kalian sudah dapat jawabannya dari PT tersebut masalah lemburan berapa jam gitu sebulannya, nanti kalian itu bisa hitung sendiri teman-teman ya. Dan di sini Kak Warna akan kasih tahu ya kepada kalian cara menghitungnya gitu. Dan kalian harus juga tanyakan ya lemburannya itu pakai sistem jam hidup atau jam mati teman-teman ya. Masalah hitungan lemburan di sini itu biasanya tidak sama teman-teman ya antara pabrik yang satu dengan pabrik yang lain gitu. Jika pabrik tersebut itu membayar kita nantinya secara prosedur yang benar gitu ya, untuk jam pertama itu berbeda ya dengan jam yang kedua dan yang seterusnya teman-teman ya. Ini untuk lembur ya. Untuk jam hidup, jam yang pertama itu kita dapat bayaran 134 NT teman-teman. Ingat ya, 134 NT itu untuk jam pertama teman-teman ya. Dan untuk jam yang kedua, jam ketiga dan seterusnya gitu teman-teman ya, itu nanti bayarannya 167 NT teman-teman. Itu untuk bayar lemburan dengan sistem jam hidup teman-teman ya. Jadi ini perlu kalian tanyakan nanti ke PT juga ya, lemburannya itu sistemnya pakai jam hidup atau jam mati gitu teman-teman ya, biar semuanya jelas gitu. Dan di sini Kak Warna mau kasih contoh ya buat kalian ya, jika kalian itu nanti bekerja atau dapat job itu di pabrik yang ada lemburannya dan memakai sistem jam hidup. Contohnya pabrik tersebut itu setiap harinya lembur wajib 3 jam ya. Jadi untuk uang lembur yang kalian dapatkan selama 3 jam tersebut itu 468 NT teman-teman ya. Itu jika memakai sistem jam hidup. Jadi 3 jam kita dibayar 468 NT teman-teman ya. Jika pabrik tersebut itu memakai jam mati, untuk jam pertama itu 134, jam kedua sama teman-teman ya 134 dan seterusnya itu sama gitu bayarannya. Itu untuk pabrik yang jam mati teman-teman lemburannya. Nah setelah kalian itu tahu ya atau dikasih tahu sama PT gitu ya, misalnya pabrik tersebut itu sebulan lembur, ini buat contoh ya teman-teman ya, kira-kira itu 60 jam gitu ya. Kalian tinggal hitung aja ya dengan cara yang udah Kak Warna sampaikan tadi gitu teman-teman ya. Kalikan keseluruhan ya dengan berapa jam kita itu mendapatkan lembur teman-teman
teman-teman ya. Dan setelah uang lembur itu kita totalkan, nanti kita tinggal tambahkan dengan gaji pokok teman-teman ya, yaitu 24.000. Nanti ketemunya berapa, teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan apakah pabrik tersebut itu bagus atau enggaknya gitu teman-teman. Nah, jadi itu yang harus perlu kalian tanyakan kepada PT teman-teman ya. Berapa jam lembur selama sebulan yang biasa pabrik itu dapatkan gitu teman-teman. Nah, jadi caranya itu seperti itu teman-teman ya. Kedua, berapa kali kita libur dalam sebulan teman-teman. Itu juga perlu kalian tanyakan ya. Dan juga untuk hari Sabtu dan Minggunya itu gimana, masuk kerja atau libur. Nah, jadi itu yang harus kalian tanyakan ke PT kalian jika nanti kalian itu dapat job teman-teman ya. Dan di situ kalian nanti bisa menyimpulkan baik enggaknya pabrik atau job yang kalian dapatkan nanti gitu teman-teman ya. Jadi kalian enggak usah bingung teman-teman ya. Kalian cukup pakai cara ini aja ya untuk mengetahui itu semua gitu. Nah, jadi Kak Wara harapkan ya apa yang sudah Kak Wara sampaikan tadi itu bisa kalian pahami teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang mau mengikuti channel Kak Wara ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, agar kalian itu tahu ketika Kak Wara upload video terbarunya. Di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kak Wara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.